10 tahun, ya kita menderitanya 10 tahun. Waduh. Misal gini lah. Misal kita ada, sekarang gini lah. Kita menyangka kebocoran energi paling banyak itu di mana? Kebocoran energi paling banyak. Paling banyak di mana? Resistensi. Di perlawanan. Misal kita ada kesediaannya. Kemudian kita tahan. Kita tahan 10 tahun lah. Kesediaannya anggaplah 5 kilo. Gayanya 5 kilo. Berarti kita nahannya butuh 6 kilo. Which is kita mengeluarkan 6 kilo per detik. Kira-kira sehari berapa? Banyak kan? Nah, itu kebocorannya paling banyak di situ. Yang bikin kita menderita. Akhirnya suasana kehidupan kita itu gloomy. Buyar pasti. Padahal kalau kita ngikuti tarian semesta aja tambah cepat gitu ya, Tambah Mas? cepat. Nah, Mas Riko, semalam itu kan aku keluar sama keempat temanku gitu. Nah, ketiga-tiganya itu sama-sama problemnya tentang finansial sih. Ya, sama-sama problemnya tentang finansial gitu. Terus kemudian sharing-sharing gitu. Aku ditanya, gimana caramu dulu punya uang berapapun biar tetap tenang gitu, nggak merasa kekurangan, nggak merasa khawatir gitu. Ya kalau aku terus terang aku kasih dua hal gitu. Yang pertama, aku harus punya saldo batas minimum gitu. Misalnya kita itu merasa udah mapan, merasa nggak kurangan, misalnya di saldo 50 atau 100. Atau misalnya kalau baru mahasiswa gitu rata-rata kruku itu 10 juta aku udah merasa kaya, Mas, gitu kan. Ya udah, kamu harus stay di situ, berusaha berjuang untuk dapat uang di saldo 10 juta itu gitu, atau 50 juta itu. Nah, nanti kalau saldomu lebih dari misalnya udah sampai 11 juta, kok tinggal 10,5, itu harus mulai direm lagi pengeluarannya. Pokoknya minimal saldonya harus 10 juta itu. Dan ternyata itu kalau pengalamanku tuh efektif banget gitu. Karena ketika kita merasa kurang itu justru malah kebutuhan ada aja gitu. Ketika kita nggak tenang gitu loh, Mas, nggak tenang. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, Mas, tentang mengakses kekuatan di sini saat ini sekarang itu tadi gitu. Ya, kita mencoba untuk menikmati aja kehadiran kita, keberadaan kita, dan ternyata banyak yang teman-temanku yang cocok dan merasakan impact yang positif gitu, Mas. Nah, aku pengen Mas Riko lagi-lagi mengupas tentang dahsyatnya the power of now itu tadi. Dimanapun Anda berada, beradalah di sana sepenuhnya. Itu, Mas, gimana, Mas? Nah, intinya agak rancu ketika kita bilang kita perlu mengakses kekuatan di sini saat ini. Ya, kita perlu menyadari yang berusaha mengakses. Menyadari yang berusaha mengakses. Yang berusaha mengakses kan pasti Joko kan. Ya, Pak ya, Joko ya, Kisru. ya. Ya, kita perlu menyadari itu. Ketika Joko disadari, otomatis kita itu udah otomatis. otomatis. Oke. Otomatis kan. Sampean pernah ada selain di sini saat ini nggak? Nggak pernah kan? Meskipun sampean kepikiran mantannya waktu SMA, sampean mikirnya kan juga di sini saat ini kan. Nah, ketika si Joko yang berusaha mengakses kondisi di sini saat ini disadari, otomatis sampean ada, bukan sebagai Joko, tapi sebagai kekinian. Di sini Joko nggak ada. Joko nggak ada. Hanya kekinian. Hanya saat ini itu tadi. Nah, itu beberapa orang prakteknya benar, beberapa orang lainnya enggak. Kalau prakteknya benar ya impact-nya full, mantap. Tapi kalau kita terlalu intinya secara mental itu terlalu maju ke depan, terlalu berusaha, pasti nggak benar. Tapi kan tapi kan paling tidak kalau menurutku secara pribadi itu berusaha untuk menikmati atau mindfulness hadir di sini saat ini sekarang itu kayaknya udah lumayan deh, Mas, karena sudah tidak ini lagi, pikirannya udah nggak khawatir tentang masa depan, tentang masa lalu begitu. Paling nggak kan udah ada kemajuan gitu ya, nggak sih kira-kira? Intinya gini, misal sama cerita ke 5 orang, yang prakteknya benar mungkin 3 orang, iya kan? Yang 2 karena berusaha akhirnya prakteknya melenceng. Iya ya, Mas ya. Nah itu makanya ya udah di sini saat ini aja akses kekuatan di sini. Nah, dari 5 orang mungkin yang mudeng cuma 3, yang 2 akan berusaha. Yang berusaha ini yang gagal akhirnya. Nah, gimana caranya kita meminimalisir kegagalan yang 2 orang? Ya kan, berarti kita jelasinnya harus agak detail kan. Nah, itu. Oke. Jadi intinya kalau semakin berusaha justru malah semakin gak nyampe gitu ya. Iya kan? Ketika sampean berusaha di sini berarti sampean nggak di sini.
Misal sampai lagi di Surabaya lah, tapi sampai berusaha di Surabaya kan aneh. Iya. Cukup disadari aja ya. Heeh. Iya, makanya diulang-ulang, disadari gitu. Nah, aku cerita seperti ini karena memang aku tuh, ya mungkin ini agak sharing juga gitu barangkali Mas Riko gitu. Kadang kita itu kan bikin sasaran-sasaran, bikin planning gitu ya, bikin rencana-rencana gitu Mas. Meskipun aku termasuk orang yang bersyukur banget, mudah banget ketika menginginkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup gitu. Tapi aku amati, waduh, secara batin kayaknya memang akhirnya tetap menderita juga. Ada aja yang menyebabkan itu bener-bener menderita itu, kayak looping gitu, entah itu segala macam gitu lah Mas. Jadi pertama yang harus diberesin dulu, kita harus menemukan tujuan batin dulu gitu, baru kemudian lahir ngikut gitu kah kira-kira? Gini, aslinya itu nggak ada yang salah dengan planning, nggak ada yang salah dengan intensi atau goal setting, nggak ada yang salah. Tapi kita perlu masuk lebih dalam. Kenapa kita melakukan hal itu? Oke. Contoh misal, aku planning karena aku ketakutan nggak punya uang di masa depan. Yeah. Nah, yang perlu disadari kan berarti ketakutan nggak punya uangnya. Ketika ketakutan nggak punya uang tersadari, kemudian berubah menjadi cinta, transmutasi, kemudian kita planning, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau sponsornya kita planning karena takut nggak ada uang, ya pasti hasilnya nggak ada uang. Jadi bukan soal doing-nya, tapi kita perlu menyadari doing kita ini sebagai reaksi atau prokreasi. Nah, kalau kita bahagia nih, playfulness kita dalam nuansa bermain-main, ya doing kita pasti jadi bagus. Jadi bukan soal kalian nggak boleh planning atau kalian nggak boleh doing atau apa, enggak. Jadi doing itu perlu, asal sponsornya bener. Kalau gini, bikin rencana sasaran itu tidak salah kan, intinya kan gitu ya Mas Riko ya. Yang salah adalah penggunaannya sebagai pengganti rasa kehidupan, pengganti keberadaan yang telah lengkap, penuh dan sempurna gitu. Itu oke ya kira-kira ya. Sponsor, termasuk sponsor yang salahnya tadi itu. Nah, ketika kita menyadari sponsornya, otomatis kan kita adalah kedamaian. Ya kan? Otomatis planning muncul akhirnya dari kedamaian itu sendiri. Iya, Bukan paham. Sponsor yang kekurangan tadi. Jadi perlu disadari dulu kekurangannya. Perlu disadari dasar kalian. Kayak sampean bangun fondasi lah. Fondasi rumah lah. Kalau fondasi rumah itu tanahnya tanah lembek, mau sampean bangun 50 lantai pasti runtuh. Tapi kalau tanahnya bagus, sampai nusun pondasi, mau itu 50 lantai ya aman-aman aja. Intinya jangan membangun pondasi di atas pasir. Nah, pasir itu seperti rasa kekurangan, kemudian rasa kemarahan atau ingin balas dendam dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya jangan. Tapi kalau mau dicoba ya nggak apa-apa. Ya kan, namanya coba-coba. Eckhart Tolle pernah mengatakan gini, jika kita tidak puas dengan apa yang kita peroleh, mungkin itu bisa jadi motivasi untuk kita menjadi orang yang kaya gitu. Namun jika itu terjadi, kita tetap mengalami kondisi batin yang kekurangan dan terus kurang gitu ya. Kita nggak bisa tinggal bersama keberadaan dan kelimpahan hidup yang sebenarnya, dan itu merupakan satu-satunya wujud kesejahteraan yang sejati, yaitu gitu. Jadi kalau basisnya udah itu dulu gitu, semuanya justru akan menjadi lebih mudah. Nah, kita kadang kebalik gitu. Bener. Mantap. Iya. Kita kebalik gitu ya, Mas ya. Kita kebalik. Aduh. Berarti penting ya memahami tujuan batin dulu kan intinya gitu, Mas. Tentang kesadaran ini kan batin dulu sih Mas, kira-kira. Iya apa enggak? Nah, batin itu apa? Batin itu apa? Batin apa ya, maksudnya batin? Mungkin kalau aku memahami batin tuh gini sih Mas. Tujuan lahir misalnya ya. Kalau kita ngomong batin kan ada lahir gitu. Makanya ada lahir batin gitu ya. Batin. Nah, aku memahami tujuan lahir itu misal kayak goal-goal yang kemudian ingin aku capai gitu ya. Sementara aku memahami yang mungkin batin dari ranah yang dalam itu ya, itu tadi bagaimana kemudian kita bisa paham diri kita yang sebenarnya itu siapa sih gitu kan. Oh, ternyata aku adalah
keberadaan itu sendiri gitu. Aku adalah Tuhan atau ketuhanan itu sendiri gitu. Nah, minimal ketika kemudian aku menganggapnya itu misalnya sebagai kecerdasan batin atau apa, minimal ketika itu clear gitu ya, yang lahir itu ngikut lebih gampang gitu. Nah ini kalau mau didetailkan yang benar itu gini. Misal sampean sekarang mendengar, aku misal mendengar suara eksternal kan, suara lahir. Suara batin adalah suara pikiran di dalam kepala. Oke. Sama-sama bisa didengar nggak? Suara lahir dan suara batin. Sama. Berarti kita yang mana? Kita yang di luar dari. Bentar. Kan sampean bisa mendengar suara Riko kan? Terus sampean juga bisa mendengar suara di kepala kan? Kita adalah suara keduanya. Batin kan? Karena kita bisa mendengar keduanya, berarti kita yang mana? Bukan dua-duanya kan? Bukan dua-dua, di luar dari itu. Yang melingkupi itu semua, yang melingkupi itu. Sama, ketika kita ada tujuan lahir, tujuan batin, ya kan kita yang melingkupi keduanya. Iya. Jadi Mas, ketika entah itu tujuan batin, entah itu tujuan lahir, ketika itu ada, itu kita akhirnya menempatkan tujuan kita itu lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Bener. Jadi tunggangan. Iya. Itu. Jadi lagi-lagi jawabannya ya stay of awareness itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, tetap bikin tujuan gitu ya. Tapi basisnya harus benar dulu gitu ya. Makanya harus ikut letting in dulu teman-teman biar paham. Kita ini kan seperti yang disampaikan oleh Mas Riko sebenarnya sudah berada di garis finish gitu ya. Masih nyari-nyari terus gitu ya Mas ya. Nah, dalam dunia spiritual itu Mas Riko, ada yang namanya halusinasi, ada yang namanya delusi, ada yang namanya ilusi gitu. Nah, halusinasi dalam konteks berspiritual itu terkadang memang yang case yang sering aku jumpai gitu, sampai kemudian dia mengaku sebagai nabi lah, mengaku sebagai satrio piningit lah, mengaku sebagai ratu adil lah, mengabarkan nanti bakal ada begini. Aku dapat tugas dari leluhur untuk menyongsong kejayaan Nusantara, yang kemudian itu kadang sampai mengorbankan rumah tangga, perilakunya menjadi tidak seperti biasanya gitu. Nah, dalam perspektifnya Mas Riko gitu ya, kira-kira kenapa orang berspiritual justru yang muncul adalah halusinasi seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya, Mas? Karena orang-orang, kebanyakan manusia memisahkan antara spiritual dan duniawi. Padahal satu. Kalau kalian nggak bisa membawa keheningan yang sama saat kalian meditasi ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya percuma. Ngapain kalian meditasi? Jadi antara spiritual dan duniawi ya kalian harus satukan jadi satu. Nggak bisa dipisah. Kalau kalian bisa, ya nyelewengnya pasti gitu. Kalian akan mendapat delusi, mungkin didatengin alien, mungkin didatangi utusan Tuhan yang berkata kalian adalah diperlukan untuk pertumbuhan dunia, kemudian kalian akan mengabaikan keluarga, kemudian ngurusi hal yang gak kena, uang gaib atau apapun itulah. Uang gaib. Kan banyak kan dari zaman dulu kan. Harta Pak Karno dan lain-lain, Om Joko ini. Oh gitu ya. Pernah disuruh nganterin. Oke. Jadi itu sangat-sangat fatal. Jadi perlu intinya orang-orang semacam itu biasanya waktu kecil kalau nggak terlalu ketat aturannya, biasanya itu orang-orang semacam itu biasanya adalah waktu kecil banyak dikekang orang tuanya. Akhirnya dia butuh figur otoritas, dia nggak bisa jalan sendiri. Yang kedua adalah orang yang tidak dapat validasi atau pengakuan dari bapaknya. Pasti ketika dia spiritual melenceng kayak gitu. Hampir pasti. Ada efeknya Mas ya? Tidak dapat pengakuan dari bapak itu? Berefek sekali. Misal Om Joko kecil nih, kemudian anak kecil kan pasti ingin diakui orang tuanya. Iya. Wih anak baik, atau wih nilaimu bagus. Akhirnya dia berlomba-lomba sama temennya kan. Tapi ketika dia ranking 1, bapaknya biasa aja. Perasaan sampean gimana? Tersakiti kan? Iya sih. Kecewa nah, gitu ya. Ketika dewasa kita akan terjebak di pencarian
validasi terhadap orang lain. Kayak kita akhirnya berbuat baik, amal kemana-mana biar dipuji orang, dan lain-lain banyak. Jadi pengalaman kita waktu kecil itu adalah unsur pembentuk karakter kalian yang paling paling pusat lah. Itu samskara kalian yang paling dalam. Dan itu bisa disembuhkan melalui salah satunya adalah mirroring ya Mas? Mirroring. Waktu mirroring kalian tiba-tiba akan inget kisah kecil, ya udah dibiarin. Ada nggak pengalaman yang ekstrim gitu Mas? Misal kayak wajah berubah. Nah itu, kalau wajah berubah ya, ini kita riset sama Om Joko. Jadi hampir semua pemirsa Ngaji Roso itu pasti wajahnya berubah. Karena udah ada dogma spiritual, kodam dan lain-lain. Nah, dan mungkin juga denger podcast kita gitu ya. Tapi kalau dari peserta berjiwa yang kemungkinan mungkin dari iklan atau dari Instagram itu nggak ada macam-macam. Wajah yang berubah jadi singa nggak ada. Karena mereka nggak pernah nyari orang pinter. Misal Om Joko nanya lah ke orang pinter, Mbah kodamku apa? Tuyul mosing, gitu kan piye. Itu pasti keluar. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi singa, tiba-tiba berasap. Intinya orang-orang spiritual ya pasti keluar dogmanya. Ketika keluar ya dibiarkan. Jadi lebih baik aslinya keluar. Berarti kalian nggak punya dogma spiritual yang aneh-aneh. Melihat hal itu, kesimpulannya Mas Riko apa? Apakah kemudian yang ikut bersejiwa vibrasinya tinggi, yang dari Ngaji Roso vibrasinya rendah, atau gimana kira-kira kesimpulannya? Enggak soal vibrasi, bukan. Tapi soal belief. Soal program. Soal program. Kalau orang yang berjiwa, programnya mungkin masalah rumah tangga. Iya. Itu lebih penting bagi mereka. Nah, ini yang misal orang spiritual, yang lebih penting adalah kodam. Cuma bukan masalah tinggi rendah, tapi masalah kepentingan, mana yang lebih penting. Nah, itu muncul. Nah, kalau udah muncul ya biarin. Kalau kalian udah membiarkan kedua kali, nggak akan muncul lagi. Singa-singa dan kuntilanak itu. Lari gitu biasanya kalau misalnya pas lagi muncul wajah baru gitu. Enggak sih, belum ada yang lari orang. Belum ada yang lari. Belum ada. Jadi dibiarkan saja. Pasti muncul sih. Banyak yang kayak gitu ya? 100%. Oke, baik. Nah, Mas, menjadi malas semalas-malasnya, menjadi nyerah senyerah-nyerahnya gitu ya. Kan ada konsep kayak gitu ketika memang sudah mentok semuanya gitu kan. Penyerahan diri itu katanya bukan kelemahan. Ada kekuatan besar di dalamnya gitu. Kita dapat melihat situasi berubah tanpa upaya apapun gitu. Nah, tentang kekuatan berserah yang kemudian terkesan kayak kontradiktif dengan kan hidup itu kan ada sebab akibat gitu. Kon gak lapo-lapo kok pengen entuk apa-apa, gimana caranya gitu. Gimana ngejelasin itu ke teman-teman, Mas? Contoh gini lah. Sampean misal lagi main arum jeram. Pasti ngelewati daerah yang jelek, iya kan? Iya. Nah, karena sampean nggak mau ngelewati, akhirnya sampean dayung melawan arus. Iya. Sampean ngelawan arus selama 10 tahun, iya kan? Capek nggak? Iya. Capek banget dong. Nah, Mas. ketika sampean capek, sampean otomatis nyerah, sampean tetap akan melewati daerah yang sampean nggak mau lihat kan? Cuma bentar, kemudian daerahnya bagus. Nah, ini nih jawaban ini yang dibutuhkan. Nah, yang kita salah itu bukan soal melihat yang jelek, tapi melawan kita. Kalau kita melawannya 10 tahun, ya kita menderitanya 10 tahun. Waduh. Misal gini lah, sekarang gini lah, kita menyangka kebocoran energi paling banyak itu di mana? Kebocoran energi paling banyak. Paling banyak di mana? Resistensi. Di perlawanan. Misal kita ada kesedihannya, kemudian kita tahan 10 tahun lah. Kesedihannya anggaplah 5 kilo, gayanya 5 kilo. Berarti kita nanya butuh 6 kilo. Which is kita mengeluarkan 6 kilo per detik. Kira-kira sehari berapa? Banyak kan? Nah, itu kebocorannya paling banyak di situ, yang bikin kita menderita. Akhirnya suasana kehidupan kita itu gloomy. Buyar pasti. Padahal kalau kita ngikuti tarian semesta aja tambah cepat gitu ya, Mas? Tambah cepat. Kan cuma lihat nggak enak bentar, kemudian langsung kan lewat kan. Tapi karena kita melawan, akhirnya 10 tahun kita ngeliatin hal yang sama. Tapi ada perbedaan antara Joko yang berusaha menyerah dengan menyerah beneran. Nah, itu. Ini nih sekarang di tempatku tuh lagi rame banget kan ya.
lagi rame banget gitu orang yang dianggap sebagai figur gitu ya, figur otoritas gitu. Terus dia itu ketahuan selingkuh sama tetangganya gitu kan. Semua orang kan akhirnya ngomongin itu, Mas. Nah, aku pengen memposisikan, misalnya, andai kata kemudian, sorry ya, andai kata Mas Joko gitu ya, terus kemudian yang jadi tetanggaku itu, terus kemudian ketahuan istrinya selingkuh sama orang lain gitu ya. Nah itu gimana Mas? Caranya ngeberesinnya supaya kita nggak ngelawan arus. Kan tetap normalnya sebagai laki-laki gitu Mas. Tahu sendiri lah kira-kira itu. Kalau Mas Riko aku nggak tahu ya, tapi kalau normalnya laki-laki yang setauku gitu dia akan melakukan hal-hal yang mungkin ekstrim dan lain sebagainya itu. Gimana Mas? Yang selingkuh ceweknya? Istrinya. Jadi misalnya nih, ini Mas Joko nih, ya istrinya. yang selingkuh istrinya? Ya. Ya harus biarin, mau gimana? Contoh lah, misal istrinya Om Joko selingkuh, Om Joko marah. Gimana? Ya kan gak bisa. Orang contoh. Contoh bos. Kok wajahnya langsung berubah. Aduh. Jadi itu. Ya gimana Mas? Contoh lah, misal Om Joko marah ke istrinya. Semarah apapun, istrinya itu udah terlanjur selingkuh. Udah terlanjur. Berarti kan udah janjinya sama orang. Lah, mau ngapain kita? Tambah ngisi kan. Ya udah ya biarin, nyari yang lain. Kayak nggak ada orang lain. Apakah Anda tidak sepayu itu? Apakah Anda tidak sepayu itu? Tapi bukankah ketika kemudian kita itu sudah menyadari diri kita yang sebenarnya gitu kan, kita udah nggak ada Mas rasa kurang, even itu dalam konteks finansial, mau pasangan, mau apa. Sebenarnya kan ngefek, tapi gak patek ngefek nemen gitu kan, ibaratnya ya, ketika kita udah stay di situ ya nggak? Sedih cuma 2 menit nah. gitu kan. Ya benar, ya udah. Kemudian mungkin ada jebakan lain. Orang sudah oke sama istrinya selingkuh, tapi dia tidak oke dengan judgement dari tetangga. Iya. Wih, lemah banget Rek diselingkuhi gitu kan. Nah, itu. Itu gimana cara ngatasinya kan nggak? Ya disadari, sama aja kan. Okay. Solusinya ya dibiarkan teralami total. Itu mudah-mudahan menjadi jawaban bagi kasusnya teman-teman semuanya gitu ya. Misalnya ada yang lagi diselingkuhin gitu ya. Ya wes bagaimana ya wes dialami total aja kesedihan itu gitu. Pasti pernah ditinggal waktu kecil. Dialami total itu percaya penuh pada semesta. Itu nanti materi seminar ya. Zoom 2 hari di tanggal 31 November dan 1 Oktober gitu. Tapi yang tadi Mas caranya nanganin judgement tadi gimana Mas? Kamu tuh laki-laki gak punya power sama sekali terhadap istrimu misalnya kayak gitu tuh gimana? Dibilang gitu kan rasanya cekot-cekot kan. Ya udah dibiarin cekot-cekot, kan hilang sendiri. Kemudian besoknya dibilang gitu biasa aja, berarti udah selesai. Intinya dibiarin. Daripada kemudian melawan dan kemudian membuat perlawanan kepada istrinya yang sudah terlanjur selingkuh tadi, itu justru akan membuat pola berulang terus. Intinya gini, kita perlu melihat realita dunia ini bukan dari sudut pandang korban. Karena kita bukan korban. Kita itu pelaku dan pencipta. Misal kita diselingkuhi, ya gara-gara kita. Mungkin waktu kecil kita pernah ditinggal sama orang tua, kemudian rasanya sakit hati, kemudian itu belum kita proses secara total. Otomatis harus terjadi di kemudian hari untuk mentransmutasi energi yang residu-residu yang belum terproses. Misal korban pelecehan, oke lah, pertama dilecehkan waktu kecil dia korban, karena mungkin ada warisan dari orang tuanya, kontraksinya terwariskan melalui plasenta, emosinya juga, kemudian waktu balita dia dilecehkan. Yang kedua, balita jarang sih, biasanya SD itu dilecehkan pertama kali. Kemudian pengalaman kedua, dia adalah pelaku. Kenapa? Karena di pengalaman pertama dia tidak membiarkan emosinya apa adanya. Makanya ada pengalaman kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi ini bukan soal kita nyalain apa orang yang dilecehkan, enggak.
Tapi ketika kalian memposisikan diri sebagai korban, nggak ada solusi. Iya kan? Misal Om Joko kecil pernah dilecehkan sama cewek, which is jarang kan? Mungkin ada lah. Kemudian dia trauma. Kemudian dia akan dilecehkan terus. Kalau dia sampai besar memposisikan dirinya sebagai korban, dia akan terus menyalahkan orang dan nggak ada solusi. Meskipun dia ikut workshop letting in, pasti caranya salah. Dia berusaha letting in, tapi dari posisi korban, ya nggak bisa. Jadi kalian harus sadar posisi sebagai korban. Bahwa kehidupan ini, entah kalian miskin, entah kalian kaya, entah kalian dilecehkan, entah kalian diselingkuhi, itu adalah akibat dari diri kalian sendiri. Nah, dengan dengan pemahaman yang benar itu baru kalian prakteknya benar. Tapi kalau kalian masih merasa sebagai korban, ya pasti prakteknya itu melenceng. Pasti gagal. Makanya hampir di semua ajaran spiritual kita diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kejadian apapun yang sedang terjadi. Penting. Penerimaan. Jadi misalnya kejadian itu sudah terjadi gitu ya. Berarti yang kita lakukan adalah penerimaan utuh, percaya utuh pada kemauan semesta itu apa, itu hasilnya akan lebih baik ketimbang kemudian kita melawannya gitu kira-kira. Sebelum menerima kita harus bertanggung jawab dulu. Oh, ini gara-gara aku. Oh, disadari dulu. Oh, ini gara-gara. Tapi kan gara-gara aku itu kan masa kecil kita kadang udah lupa, Mas. Itu kan misalnya kayak kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Mikirnya kan, aku udah dulu nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Mosok terus tiba-tiba kayak gini dibalas kayak gini. Selama ini aku jadi suami juga baik, oke gitu. Gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak selalu kalian harus ingat. Makanya kayak di ajaran Hindu itu kan diajarkan reinkarnasi kan. Itu cuma untuk ngetrik pikiran. Oh, ya aku kehidupanku sekarang itu ya gara-gara dulu. Biar kita bertanggung jawab. Agar kita bertanggung jawab. Itu doang, bukan dikarang, oh aku cerita raja terus gini-gini, enggak. Jadi cuma sebatas, oh ya aku gini itu gara-gara kehidupanku lampau aku gini. Berarti aku harus bertanggung jawab. Udah selesai. Jadi kepercayaan Mas Riko tentang reinkarnasi itu sebatas itu aja gitu ya? Sebatas itu. Sebatas itu dan aja itu ya? untuk ngetrik pikiran. Kalau kita tersesat lebih dalam ya ajur mumur, guys. Ajur mumur, pasti ajur mumur. Iya. Jadi bukan soal itu benar atau salah, tapi itu tepat nggak dijadikan pendekatan kehidupan kita. Apa konsekuensi buruknya apa Mas Riko ketika kemudian orang percaya penuh bahwa hidup itu terus berputar, berlanjut gitu ya. Riko mungkin adalah roh di zaman dahulu, ada roh tua, ada roh muda dan lain sebagainya itu. Apa? Ajur mumur. Seperti apa? Konkretnya bagaimana, Mas? Ya, akibatnya kita akan menjadi pencari yang abadi. Ya kan? Misal, oh berarti aku Riko dulu hidup waktu zaman Majapahit, terus zaman Purba dan lain-lain itu kan terus kan seret jiwaku berarti dulu. Nah, itu kan malah mengabadikan keterpisahan kan. Berarti ada jiwaku sama jiwanya sampean. Nah, itu udah kontradiktif. Jadi di atas Di atas kebenaran masih ada kebenaran yang lain. Di atas kebenaran ya kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa. Ya udah di posisi tidak tahu, kita akan menjadi kosong. Di situ kita tahu. Sekaligus tidak tahu. Paradoksnya di situ. Pecah porandasmu. Mencari terus sampai tua gitu. Oke. Ini nih menarik sekali ya tentang reinkarnasi gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, aku ingetin lagi nanti teman-teman yang mau join Zoom yang sekarang udah masuk di grup Ngaji Roso maupun di Tanpa Pintu, silakan jangan lupa untuk mirroring minimal 2 minggu dan segera nantikan sendiri keajaibannya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kita break minum dulu.